Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita akan memulai pelajaran pertama, yaitu tentang keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang perwira yang gagah berani. Perwira memang bermakna gagah dan berani, berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu di depan apabila membela kebenaran dan keadilan ini. Waktu itu Rasulullah dan kaum muslimin sudah berada di Madinah. Perkembangan Madinah sangat pesat, banyak orang yang masuk Islam. Islam semakin kuat dan orang-orang kafir yang berada di Mekah, kafir Quraisy pada saat itu sangat gemetar ketika mereka mendengar Islam yang berkembang pesat. Kemudian mereka mengirimkan pesan kepada kaum muslimin di Madinah pada saat itu. Janganlah kalian merasa bahwa kalian telah lolos dari kami menuju Yasrib, kata mereka. Kami akan datang dan menghancurkan kalian. Itulah pesan yang dikirimkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mendengar itu, kaum muslimin di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang sudah menyatu. Maka sebelum ayat atau wahyu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berperang, tidak satu pun yang berani untuk berperang pada saat itu karena tidak ada perintah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah atau wahyu pertama untuk berperang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah, dan seterusnya. Ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Arti dari ayat ini adalah telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Keterangan ini terdapat dalam Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pada halaman 157. Ayat yang pertama diturunkan untuk mengizinkan perang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat yang ke-40, dan ini diperoleh dari Sirah Ibnu Hisham, Musnad Imam Ahmad, dan At-Tabari.
Kaum muslimin boleh berperang hanya dalam mempertahankan dirinya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, dan jika terbunuh dalam perang maka kaum muslimin disebut mati syahid, syuhada. Perang yang pertama pada saat itu antara kaum muslimin melawan kafir Quraisy adalah perang Badar. Perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan pas di hari Jumat atau 8 Januari 623 Masehi. Ketika itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah yang mana pada saat itu perang terjadi di daerah Desa Badar, di pinggiran kota Mekah, perbatasan kota Madinah. Apa yang menyebabkan perang kala itu terjadi? Pada saat itu Rasulullah SAW mendengar kabilah kafir Quraisy yang sedang bepergian dari negeri Sam menuju Mekah. Pimpinan dari kabilah itu Abu Sufyan Al-Harb adalah salah satu tokoh besar kafir Quraisy, dan Rasulullah SAW langsung memegang komando dalam pencegatan itu. Tapi sayangnya kabilah ini keburu memerintahkan salah satu dari mereka untuk mengirimkan kurir. Abu Sufyan mengirimkan kurir kepada salah satu dari mereka yang bernama Damdam. Damdam kemudian membawa pesan ini kepada kaum kafir Quraisy, dan mendengar ini pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal langsung membuat dan mengumpulkan orang-orang mereka berjumlah 1000 orang pasukan untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pula pasukannya. Pasukan kaum muslimin yang lebih sedikit daripada kafir Quraisy ini jumlahnya tidak kurang lebih dari 314 orang yang dipimpin dan dikomandoi langsung oleh Rasulullah SAW dengan membawa 70 ekor unta yang dipakai, yang dinaiki, yang ditunggangi oleh mereka bergantian 3 atau 4 orang. Tapi pasukan muslimin ini sangat bersemangat karena bila mereka kalah, bila mereka mati, maka mereka mati syahid dan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengedepankan beberapa ide kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Kemudian salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Mu'adz mempunyai ide cemerlang, yaitu bagaimana kalau pasukan Islam bertahan di sekitar sumur Badar agar mereka bisa minum dan mempertahankan Islam di sana. Rasulullah SAW menerima ide dari Sa'ad bin Mu'adz itu. Pada hari itu Rasulullah SAW bersiaga penuh. Kemudian salah seorang dari kafir Quraisy ternyata sudah menjalankan taktiknya, yaitu dengan maksud untuk menghancurkan sumur Badar. Alhamdulillah pada saat itu Hamzah paman Rasulullah SAW mengetahui, kemudian mencegat orang ini. Maka terjadilah duel antara Hamzah bin Abdul Muthalib melawan orang kafir itu yang bernama Aswad
Aswad bin As'ad, dan dia pun terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Di malam hari, tepat pada Jumat tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, inilah kaum Quraisy yang datang dengan segala kecongkakan dan kesombongannya untuk memerangi engkau dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, tunaikanlah janji kemenangan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Allah, kalahkanlah mereka esok hari." Itulah salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika malam sebelum terjadinya perang Badar. Esok harinya sebelum perang terjadi, kebiasaan bangsa Arab pada saat itu adalah mengadakan adu tanding dengan mengirimkan beberapa tokoh jagoan-jagoan mereka untuk adu tanding satu lawan satu. Maka kafir Quraisy ini mengirimkan 3 orang terbaik dari mereka, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Sa'bi'ah bin Rabi'ah, dan Walid Utbah. Kaum muslimin juga diwakili oleh 3 orang jagoannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, bersama salah satu sahabat yang bernama Ubaidah bin Haris. Maka ketiga orang ini melawan 3 orang beradu tanding, dan Hamzah berhasil menewaskan Utbah serta Ali menewaskan Syuaibah. Maka ketiga orang jagoan kafir Quraisy semuanya tewas di tangan pasukan 3 orang kaum muslimin pada saat perang Badar ini adalah perang yang pertama bagi umat Islam melawan kafir Quraisy. Pada waktu itu malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jawaban Rasulullah yang semalam berdoa. Dan sebelum dimulainya perang besar ini, Rasulullah SAW mengambil segenggam kerikil, kemudian dilemparkannya ke arah kafir Quraisy seraya berkata, "Syahatil wujuh," hancurlah wajah-wajah mereka. Kemudian setelah dilemparkannya kerikil itu, ditiupkannya tangannya, dan semua pasukan yang ada, semua pasukan kafir Quraisy terkena hembusan tiupan Rasulullah SAW tepat di mata mereka. Perang berkecamuk dengan tidak berimbang, tetapi Rasulullah SAW berhasil menyemangati pasukan kaum muslimin, ditambah dengan pasukan langit, malaikat-malaikat di bawah komando Jibril yang langsung turun pada saat itu. Malaikat Jibril hadir ketika perang itu dan berperang melawan kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang itu kocar-kacir, pasukannya babak belur, dan beberapa orang di antara pemimpin-pemimpinnya tewas. Di antaranya adalah Abu Jahal sendiri, mati oleh 2 orang pemuda tangguh kaum muslimin, Mu'adz bin Amru dan Mu'awwadz bin Afra.
yang masih muda-muda sekali. Orang lainnya berhasil ditawan oleh kaum muslimin, kurang lebih 70 orang ditawan. Yang lainnya lari berhamburan menuju Mekah. Dalam perang Badar inilah keimanan kaum muslimin semakin bertambah kuat. Keimanan mereka semakin kokoh, dan alhamdulillah keberhasilan inilah menuju keberhasilan yang luar biasa bagi kaum muslimin di kota Madinah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sejarah ini bisa menambah giroh kita agar bisa mencontoh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin, sahabat-sahabat beliau yang selalu menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.